Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Pamukasyonis. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 1 dan saya bersekolah di SMA Negeri 2 Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perang-perang pasca kemerdekaan. Nah, teman-teman sekalian, perang-perang pasca kemerdekaan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perang yang ada di Surabaya. Nah, teman-teman sekalian, kalian tahu nggak sih perang-perang yang ada di pasca kemerdekaan itu? Nah, salah satunya yaitu ada Perang Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan Perang Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Teman-teman sekalian, perlu kalian ketahui bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 negara Indonesia itu udah merdeka ya teman-teman. Nah, tetapi masih ada peperangan yang terjadi. Contohnya ada di Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, ada faktor-faktornya, ada tokoh-tokohnya, ada hasil akhir dan juga ada teori-teorinya. Yang pertama yaitu ada latar belakangnya. Latar belakang terjadinya adanya pertempuran di Surabaya, yaitu adanya para tentara sekutu dari Afnei dan juga ada dari Nika itu berdatangan ke Surabaya. Tujuannya apa sih? Tujuan ini berkaitan dengan faktor-faktornya. Faktor-faktor yang pertama, yang ke satu yaitu tujuannya untuk membebaskan para tahanan sekutu yang ditahan oleh masyarakat Surabaya. Dan yang kedua yaitu adanya para senjata yang dirampas oleh masyarakat Surabaya itu ingin dikembalikan lagi nih teman-teman. Nah, setelah datang ke sana, ada namanya Jenderal AWS Malabi itu melakukan pertemuan dengan Presiden Soekarno untuk perdamaian kalau nggak salah teman-teman. Akan tetapi para tentara sekutu tersebut menguasai 4 gedung yang ada di Surabaya, termasuk ada gedung Bank Internatio, ada pertahanan atau tahanan gitu ya, rumah tahanan kayak gitu. Terus itu tuh dibakar. Dan juga ada yang satu lagi, ada pos terbesar. Nah teman-teman, ada di Bank Internatio itu menyebabkan masyarakat dari Surabaya itu mengalami kekesalan, menunjukkan rasa kekesalannya terhadap tentara dari sekutu sehingga menimbulkan peperangan di sana. Dan hasil akhirnya dari sana itu menyebabkan WS Malabi itu meninggal, Jenderal AWS Malabi meninggal. Nah, setelah jenderal itu meninggal, adanya rasa marah lagi dari sekutu nih, dari tentara sekutu, dan membuat suatu surat atau suatu kebijakan kepada masyarakat dari Surabaya, yaitu untuk menyerahkan para senjata yang dirampas oleh masyarakat di Surabaya. Akan tetapi ada juga nih faktor yang kedua berkaitan dengan faktor dari masyarakat Surabaya. Faktor dari masyarakat Surabaya yaitu adanya salah satu rasa semangat dari pemuda ataupun dari masyarakat yang ada di Surabaya. Apa nih faktor-faktornya? Faktor-faktornya tadi kan. Nah, terus ditimbulkan faktor yang tadi itu salah satunya oleh Bung Tomo. Faktor semangat itu ditimbulkan dari rasanya ada siaran radio, melalui siaran radio yang disiarkan oleh Bung Tomo yang berisikan mengenai penjelasan dari dari surat yang diberikan oleh tentara-tentara dari sekutu. Yang intinya masyarakat dari Surabaya itu jangan sampai menyerah. Nah, dan ada juga kata-kata yang disebutkan oleh Soekarno, merdeka atau mati, dan ada sebutan atau tambahan kalimat Allahu Akbar. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu para masyarakat dari Surabaya itu rasa semangatnya itu tidak berkurang ya teman-teman. Jadi kan udah merdeka nih, Indonesia udah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena mereka udah tahu nih Indonesia merdeka, dan semuanya masyarakat atau wilayah dari wilayah tertentu juga udah tahu kalau Indonesia merdeka. Jadi ada tentara ataupun ada penjajah yang mau masuk atau menguasai masyarakat atau menguasai wilayah, itu pun akan diserang gitu oleh masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk wilayah di Surabaya juga. Nah, oleh karena itu kan diabaikan tuh surat yang dikirim dari dari para tentara sekutu itu diabaikan. Sehingga pada tanggal 10 November tahun 1945
di Surabaya itu mengalami pertempuran tuh antara tentara sekutu dan juga ada antara masyarakat dari Surabaya. Nah, pertempuran tersebut yaitu faktor-faktornya tadi udah disebutin. Faktor-faktornya ada 2. Terus jadi timbullah tuh di sana tuh suatu keributan, pertempuran, sehingga hasil akhirnya menewaskan 16.000 korban jiwa dari masyarakat atau pemuda dari Surabaya, dan juga ada 2.000 tentara dari AFNI atau NIKA. Perbandingannya kan sangat jauh sekali ya teman-teman. Nah, hingga kalian bisa tahu kan siapa yang menang. Nah, yang menang yaitu ada pasukan tentara dari AFNI atau NIKA. Nah, yang kedua, faktor-faktornya yang saya akan jelaskan yaitu ada faktor dari tentara dari sekutu dan juga ada faktor dari masyarakat di Surabaya. Faktor dari sekutu diantaranya sekutu tadi ada tujuannya tuh, yaitu kan senjata-senjatanya, karena senjata-senjatanya dirampas oleh masyarakat Surabaya, jadi mereka ingin mengambil kembali senjata-senjatanya. Dan yang kedua yaitu ada faktor dari mereka ingin membebaskan sekutu-sekutu yang ditahan di Surabaya. Nah, yang kedua yaitu ada faktor dari masyarakat Surabaya. Faktor dari masyarakat Surabaya itu apa sih? Faktornya yaitu ada termasuk tadi ya, yang termasuk rasa semangat dari masyarakat Surabaya itu ditimbulkan oleh Bung Tomo yang melakukan deklarasi melalui siaran radio. Jika kalian ingin melihat deklarasinya seperti apa dan ingin mendengarkan, kalian boleh dengarkan ya di video yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu
Meskipun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di sana nih. Tokoh-tokohnya tuh siapa saja sih? Tentu saja ada AWS Malabi selaku menjadi jenderal dari AWS dan juga jenderal dari para tentara sekutu. Dan yang kedua yaitu ada Bung Tomo. Yang ketiga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang keempat ada Kiai Haji Wahab Abdullah kalau nggak salah. Nah, yang terakhir ada Mustopo teman-teman. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai hasil akhir udah kan tadi, terus faktor-faktor udah, terus tokoh-tokoh udah, terus yang terakhir ada hasil akhir udah, yang terakhir ada teori-teorinya nih. Teori-teorinya tuh ada dua teman-teman. Teori yang pertama yaitu ada Radcliffe, yaitu yang berasal dari Inggris. Itu membuat bukunya apa sih? Bukunya itu berjudul A History of Modern Indonesia, Science C1200. Nah, itu tuh menjelaskan bahwa pertempuran di Surabaya itu merupakan pertempuran pasca revolusi. Nah, pada masa revolusi gitu. Nah, yang kedua yaitu ada teori dari Nugroho Susanto yang menerbitkan buku atau novelnya yang berisikan pertempuran Surabaya pada tahun 1985. Nah, dan itu tuh menyatakan bahwa Nugroho Susanto menyatakan bahwa peperangan yang ada di Surabaya itu merupakan peperangan rasa nasionalisme. Jadi adanya timbul rasa nasionalisme yang kuat antara masyarakat di Surabaya. Nah, selain itu rasa nasionalisme ada juga rasa patriotisme teman-teman. Nah, mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.